Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di mata kuliah web programming. Selama 1 semester ini kita akan melakukan perkuliahan secara daring menggunakan learning dan tools lainnya. Ini kita akan mempelajari web programming untuk satu sesuai dengan aturan perkuliahan yang telah ditetapkan oleh pihak rektorat. Perkuliahan akan dimulai dengan mahasiswa melakukan pretest dan post-test. Kemudian kalian akan menjawab selama 10 menit di learning. Dan di sini ada aturan perkuliahan ya. Kalian diwajibkan untuk mempelajari seluruh materi yang telah diberikan dengan melakukan pencarian atau referensi dengan sumber-sumber lain yang relevan. Kemudian mahasiswa wajib mendaftarkan diri ke mata kuliah programan web dengan fasilitas e-learning yang bisa diakses di http://list.upenkuj.ac.id. Kemudian tatap muka akan dilakukan selama 1 semester sebanyak 16 kali pertemuan, dengan 14 kali pertemuan adalah untuk penyampaian materi dan project based atau presentasi project. Berikut adalah rentang nilai untuk mata kuliah mulai dari A sampai dengan kondisi tidak lengkap. Kondisi tidak lengkap jika salah satu komponen tidak terpenuhi, misalkan ada tugas yang tidak dilaksanakan atau nilai kehadirannya kurang dari 12 komponen. Jadi nanti kalian diwajibkan untuk mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan atau telah disepakati bersama ya. Jadi kondisinya sekarang kalian masih memiliki nilai A. Nah, nanti bagaimana kalian mempertahankan nilai A tersebut. Dan kita juga setiap minggu akan melakukan quiz untuk melihat ketercapaian dari materi yang telah diberikan. Nah, untuk cakupan materi yang akan dipelajari selama 1 semester ini, mulai dari kontrak perkuliahan dan konsep dasar pemrograman website, struktur page, link navigation ini dengan menggunakan HTML. Kemudian ada cascading style sheet itu untuk CSS, JavaScript, PHP, manipulasi database untuk create, update, delete, dan framework. Kemudian ujian akhirnya adalah untuk presentasi project secara berkelompok. Jadi setiap tugas yang akan diberikan akan dilaksanakan secara berkelompok. Untuk materi pada pertemuan 1 ini yang akan kita pelajari adalah LPS dan kontrak perkuliahan. Dia ada konsep dasar pemrograman web, cara kerja web, konsep aplikasi berbasis web, perbedaan web statis dengan web dinamis, client-side script, dan server-side script. Untuk konsep dasar web, web kita dibuat dengan suatu bahasa pemrograman HTML. Nah, agar dapat interaktif, maka seorang web development membuat suatu pemrograman yang dapat berinteraksi antara pengunjung dan situs web tersebut. Ada banyak bahasa yang dapat digunakan, mulai dari ASP, PHP, JavaScript, CSS, SML, CMS, dan lain sebagainya, dan berbasis framework juga bisa. www atau World Wide Web ini merupakan ruang informasi di mana sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh Uniform Resource Identifier atau URL. Jadi ketika kita mau mengakses suatu situs, maka kita akan mengetikkan alamat URL-nya tersebut. www sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya itu hanya bagian dari internet. Jadi web itu tidak sama dengan internet. Kemudian ada aplikasi yang berbasis internet versus berbasis web. Aplikasi berbasis internet di sini menggunakan protokol aplikasi yang sudah ada atau mendefinisikan protokol sendiri. Aplikasi di sisi server berkomunikasi langsung dengan klien. Aplikasi di sisi klien dapat berupa aplikasi yang berdiri sendiri atau ditempelkan dalam aplikasi tersebut, dalam aplikasi lain. Kalau aplikasi berbasis web
Ini protokol yang digunakan adalah HTTP. Kemudian aplikasi di sisi server berkomunikasi dengan klien melalui web server. Aplikasi di sisi klien ini berkomunikasi menggunakan web browser. Jadi aplikasi berbasis web, client server script ini berjalan di atas aplikasi berbasis internet atau web client atau server software. Pemrograman web membuat aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web di sini memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem www. Sistem web sebenarnya merupakan aplikasi yang berarsitektur client server. Software web browser dari sisi client, software web server dari sisi server. Kemudian protokol yang digunakan adalah HTTP untuk berkomunikasi antara klien dan server. Mempunyai fungsi untuk mengambil atau menjalankan isi file dokumen web di server dan menampilkannya di sisi klien. Kemudian kita lihat caranya bagaimana web itu bekerja. Jadi langkah pertama ini pengguna mengetikkan URL di browser. Kemudian browser akan menghubungi server yang disebut pada URL tersebut. Setelah terhubung, browser akan mengirimkan HTTP request. Nah, server menjawab dengan menggunakan HTTP response berisi header dan isi dokumen. Nah, untuk dokumen yang terdiri atas beberapa file, misalkan dokumen bergambar, nah browser harus mengirimkan HTTP request lagi untuk setiap file. Kemudian browser menampilkan semua isi dokumen kepada pengguna. Kemudian kita akan lihat kelebihan dan kekurangan aplikasi berbasis web. Kelebihannya dapat diakses kapanpun dan dari manapun selama ada koneksi internet. Dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser. Ini sudah tersedia di PC, PDA, dan handphone. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi klien khusus. Kekurangannya, next slide ya. Kekurangannya adalah antarmuka yang dapat dibuat ini terbatas sesuai dengan spesifikasi standar untuk membuat dokumen web dan keterbatasan kemampuan web browser untuk menampilkannya. Kemudian keterbatasan dalam kecepatan internet membuat respon aplikasi menjadi lambat. Jadi kecepatan internet di sini akan mempengaruhi respon dari aplikasi. Kemudian teknologi pembangun aplikasi berbasis web ini ada web client atau web browser. Ini perangkat lunak untuk navigasi dan menampilkan dokumen web yang dijalankan pada komputer user. Nah, perangkat lunak web browser ini antara lain Internet Explorer, kemudian ada Mozilla Firefox, Opera, Conqueror, Lynx yang berbasis teks. Kemudian ada web server. Nah, web server ini merupakan perangkat lunak yang dijalankan pada komputer server yang berfungsi agar dokumen web yang disimpan di server dapat diakses oleh user di internet. Nah, perangkat lunak web server yang populer antara lain adalah Apache. Nah, Apache ini bisa digunakan untuk versi Windows dan maupun versi Linux. Kemudian ada Microsoft Internet Information Server atau IIS. Itu biasanya sudah include di Windows. Kemudian ada Tomcat untuk Java. Yang ketiga adalah Uniform Resource Locator. Ini merupakan sistem pengalamatan file yang digunakan di internet. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Ini protokol yang digunakan ketika kita akan mengakses aplikasi berbasis web. Kemudian ada HTML atau Hypertext Markup Language. Ini salah satu tag pemrograman ya. Karena HTML ini bukan bahasa pemrograman, tapi dia berupa tag-tag untuk pemrosesan aplikasi berbasis web yang statis. Kemudian ada CSS atau Cascading Style Sheet. Kemudian ada pemrograman web. Nah, pemrograman web ini ada CGI atau eksekusi program di sisi server
Biasanya bahasa yang digunakan adalah Perl atau C. Nah, web server menjalankan file program dan mengambil keluarannya untuk dijadikan HTTP respon. Kemudian ada server side script. Ini jenisnya ada PHP, ASP, JSP, Python, ya. Nah, ini web server mengidentifikasikan dan menjalankan script program yang disisipkan dalam dokumen web dan menempatkan keluarannya sebagai bagian dari dokumen web. Terus kemudian ada client side script. Ini jenisnya di JavaScript, JScript, atau VBScript. Nah, web browser ini akan mengidentifikasi dan menjalankan script program yang disisipkan dalam dokumen web dan dapat mengupdate tampilan web di komputer user tanpa mengirimkan request baru kepada web server. Kemudian ada plugin, eksekusi program di sisi klien. Ini jenisnya ada Applet, ActiveX, maupun Flash. Web browser di sini menjalankan file program dengan bantuan plugin, viewer atau player, dan menyediakan suatu area di dalam dokumen web sebagai tempat menampilkan antarmuka program tersebut. Nah, kita lihat di sini ini adalah salah satu contoh dari Uniform Resource Locator. Mana kita lihat di sini contoh alamat URL-nya adalah seperti ini. Nah, alamat URL yang digunakan dalam web di sini diawali dengan HTTP, kemudian diikuti dengan domain dan informasi direktorinya. Nah, ini untuk pemberian nama domain ini disesuaikan dengan fungsinya. Misalkan untuk pendidikan, berarti dia belakangnya harus ada AC/ID. Kalau misalkan untuk government atau pemerintahan, ego. Kemudian untuk pendidikan ini ada edu. Kalau komersil itu adalah com.com, misalkan tokopedia.com atau lazada.com dan lain sebagainya. Kemudian ada org atau organisasi. Kita ke next slide. Berdasarkan teknologinya, website terbagi menjadi dua, yaitu web statis dengan web dinamis. Web statis ini adalah website di mana informasi yang terkandung di dalamnya ini tidak bisa diupdate melalui aplikasi web tersebut, melainkan harus dirubah dari sisi script yang ada di dalamnya. Sedangkan website dinamis ini adalah website di mana informasi yang terkandung di dalamnya dapat diupdate melalui aplikasi web tersebut. Jadi ketika kita mengisikan isian data melalui formulir yang disediakan di web, ini langsung datanya bisa langsung masuk ke dalam database. Dengan website dinamis, kita bisa membuat sebuah aplikasi yang namanya CMS atau Content Management System. Dan CSM ini yang nantinya digunakan untuk update informasi-informasi terbaru. Nah, dari pengertian di atas yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa menarik beberapa perbedaan antara website statis dan website dinamis. Di antaranya adalah web statis apabila ingin mengubah tampilannya, maka harus mengubah sintaknya atau scriptnya langsung ke dalam bahasa pemrograman. Biasanya digunakan untuk website company profile yang hanya menampilkan informasi-informasi penting saja, tidak menggunakan bahasa pemrograman web, hanya sebatas menggunakan HTML dan CSS, JavaScript itu untuk diperlukan agar website terlihat hidup. Kemudian ada perbedaan web dinamis, bisa mengubah tampilan website melalui CMS. Web dinamis digunakan secara fungsional, misalkan jejaring sosial, toko online, web blog, dan sebagainya. Menggunakan bahasa pemrograman web seperti PHP, SQL, Ruby, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa jenis website. Di antaranya adalah e-katalog. Ini akan menampilkan daftar produk yang dijual oleh suatu perusahaan yang biasanya memiliki jumlah produk yang sangat banyak, yang harus mempertimbangkan update katalog dengan mudah, efisien, dan kontinu. Kemudian ada e-commerce. Ini merupakan kumpulan
yang dinamis antara teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Jadi secara umum transaksi yang dilakukan di dalam e-commerce ini adalah find it, atau mencari produk, dan explore it, mempelajari produk, bagaimana deskripsi dari produk yang tersebut, kemudian select it, pengguna memilih produk yang akan dibeli, kemudian buy it, proses pembelian atau check out, kemudian ship it untuk pengiriman barang. Jenis web yang ketiga adalah e-learning. Ini merupakan media pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik LAN, WAN, atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran. Terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi ada 3 hal wajib yang harus dipenuhi untuk e-learning. Pertama adalah sederhana, bagaimana memudahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian yang kedua adalah personal, di mana dosen dapat berinteraksi dengan mahasiswa layaknya pembelajaran konvensional. Kemudian cepat, karena kalau terlalu lama ini akan mengakibatkan rasa jenuh dan bosan. Dan jenis website yang keempat adalah komunitas. Ini memungkinkan pengunjung berkomunikasi secara bersamaan. Contohnya adalah Friendster, blog, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian ada portal. Ini adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan akses suatu titik tunggal dari informasi online terdistribusi seperti dokumen yang didapat dari pencarian, kanal berita, dan link ke situs tertentu. Contoh portal ada portal sekolah, portal kampus, portal dakwah, dan lain sebagainya. Jenis website yang terakhir ini adalah personal. Ini fungsinya untuk mempromosikan tentang seseorang, biasanya berisi mengenai biodata, portofolio, atau kumpulan hasil karya, prestasi, atau kegiatan sehari-hari. Nah, fungsi web ini bisa kita bagi menjadi 5, yaitu fungsi komunikasi. Ini berupa web dinamis karena melibatkan server dan pengelolaan data sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dengan user. Kemudian fungsi-fungsi komunikasi contohnya adalah webmail, form kontak, chatting, forum diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi informasi. Ini lebih menekankan pada kualitas bagian konten karena tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi. Berisi teks dan grafik yang mudah di-download. Fungsi informasinya adalah contohnya adalah news, profile company, kemudian ada library, reference, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga adalah untuk hiburan atau entertainment. Ini menekankan pada penggunaan animasi, gambar, dan elemen bergerak. Jadi contohnya adalah game online, film online, musik online, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi transaksi sebagai sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, atau lainnya, menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu. Pembayaran dapat menggunakan kartu kredit, transfer, PayPal, atau mungkin bisa menggunakan cash on delivery. Kemudian ada fungsi ekonomi. Ini ada alat pemasaran. Fungsi ekonomi di sini dibagi 2 ya, ada sebagai alat pemasaran atau sebagai nilai tambah. Sebagai alat pemasaran bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan produk atau jasa layanan suatu perusahaan, atau dapat juga berupa company profile. Sedangkan untuk nilai tambah di sini lebih dari sekedar promosi atau pemasaran secara online, misalkan tren perusahaan modern, branding image, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian ingin berkecimpung di dunia website, ada profesi yang bisa dipilih. Di antaranya adalah desainer web. Ini bertanggung jawab kepada tampilan visual sebuah situs web, meliputi tipografi, grafis, animasi, tata letak, warna, dan lain-lain. Kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seorang desainer web itu adalah memiliki jiwa seni, desain grafis, imajinasi, dan kreasi. Software yang harus dikuasai ada pengolah grafis ya, macam-macam jenisnya.
Misalkan contohnya ada Photoshop, CorelDRAW, terus kemudian ada pengolah animasi, Macromedia Flash, Wish, dan lain sebagainya. Pengolah multimedia, ini ada Cool Edit, Full Edit Pro, Shara 3D, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian ingin berkecimpung sebagai master web, tanggung jawabnya adalah bagaimana memastikan kelancaran dan jalannya sebuah situs web. Kemampuan yang harus dimiliki antara lain desain, pemrograman, dan maintenance sebuah situs web. Tidak mencampuri profesi yang ada, hanya memberi arahan kepada desainer maupun programmer mengenai apa yang harus dilakukan dalam membangun suatu situs. Nah, profesi yang ketiga adalah programmer web. Ini bertanggung jawab membuat halaman web agar interaktif dan dinamis dengan suatu bahasa scripting yang menyangkut dengan transaksi, input, output, data, dan database. Kemampuan yang harus dimiliki adalah HTML, kemudian pemrograman server, misalkan PHP dan MySQL, pemrograman klien seperti CSS, JavaScript, dan Java Applet. Profesi yang terakhir adalah web administrator. Ini adalah memastikan maintenance suatu server agar situs yang dikelola senantiasa online. Kemampuan yang harus dimiliki antara lain menguasai sistem operasi server, misalkan Windows NT, server Linux, dan lain sebagainya. Kemudian ada jaringan, memahami ya bagaimana penggunaan jaringan komputer, baik LAN, intranet, internet, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah keamanan komputer dan internet. Bagaimana mengamankan suatu website dari serangan-serangan hacker maupun cracker. Seperti itu. Nah, sekian untuk materi hari ini, materi pertemuan 1. Kita akan membahas lebih lanjut di sesi pertemuan secara online dan diikuti dengan kegiatan post-test untuk evaluasi materi yang telah diberikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.